warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Dermawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, rekan-rekan semua, adapun yang sama kita hormati pada kesempatan ini adalah Ibu Kepala Sekolah yang sengaja kita hadirkan untuk mengikuti melaksanakan video diseminasi tersebut. Selanjutnya, salawat dan salam serta pula kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada kesempatan ini, saya sebagai moderator memberikan penghormatan kepada rekan-rekan sejawat yang telah bersedia untuk mendengarkan teman kita calon guru penggerak mempresentasikan tentang diseminasi. Kepada Bu Dermawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman sejawat, terima kasih teman-teman sejawat telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Ya, tidak lupanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau telah memberikan waktu untuk dapat berkumpul untuk mendemonstrasikan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya angkatan CGP 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini kita mengambil Ki Hajar Dewantara dalam pendahuluan mengumpamakan sekolah ini sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, dari Ki Hajar Dewantara ini kita ibaratkan seorang petani. Bagaimana kita menanam atau menyembah benih di tanah sehingga benih itu bisa menyemai, menjaga, dan memelihara. Dengan demikian karakter siswa tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ibaratkan Bapak Ibu guru yang hebat, kita ini seorang petani. Nah, murid kita itu seorang umpamakan bibit, ya. Jadi tinggal kita lagi bagaimana kita menuntun seorang siswa itu menghasilkan bibitnya unggul. Ya, kita membenahi seperti lahan sawah, ibaratkan memberinya air, memberinya pupuk dan sebagainya, supaya kita bisa
menumbuhkan ya karakter siswa tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan di sini saya ambil aksi nyata. Ini adalah telah saya laksanakan di kelas Bapak Ibu, menumbuhkan budaya positif di sekolah SMA Negeri 2 Batak Kapas ini dengan meyakini nilai-nilai kebajikan, universal serta menciptakan siswa yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Berikutnya, di sini saya ambil tolak ukur dari siswa kita yang saya ambil di kelas Bapak Guru Hebat. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Nah, caranya saya mengambil kemarin, saya sepakati dengan seluruh murid-murid kita yang ada di dalam kelas. Jadi kesepakatan itu kita ciptakan atau kita buat berdasarkan kesepakatan siswa-siswa kita. Bukan kita yang membuat sendiri, tapi berdasarkan kesepakatan siswa-siswa yang ada di kelas. Nah maka terwujudlah tolak ukurnya, kita adakan rencana perbaikan untuk kedepannya, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru cuma mengontrol atau seorang manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Menerapkan segitiga resiko pada setiap masalah yang ada. Berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Nah, Bapak Guru Hebat, ada pertanyaan di sini tentang tolak ukur ini atau tambahan? Ya, konsep budaya apa positif berpihak pada murid kira-kira Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab atau memberi masukan kepada saya? Saya akan mencoba menjawab konsep budaya positif berpihak pada murid. Apa yang dimaksud dengan budaya positif sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar dapat murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah yang dimaksud dengan budaya positif yang berpihak kepada murid. Ya, ada yang lain Bapak Ibu Guru Hebat? Silakan kasih masukan saya. Mengenai pentingnya menemukan budaya positif di sekolah, yaitu menemukan karakter anak. Contohnya itu melaksanakan tertib sekolah, kemudian cinta kebersihan dan lingkungan, kemudian adanya nilai kejujuran,
kemudian adanya rasa religius, kemudian kepedulian, dan juga sifat toleransi serta sikap nasionalis. Terima kasih Bapak Ibu debat. Ada lagi pertanyaan? Apa lagi ya? Apa ada lagi pertanyaan tentang waktu dari apa saja yang lima kebutuhan dasar manusia. Seorang manajer ya, ibaratkan seorang manajer ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan masukan atau saran ya kepada saya. Mungkin untuk kedepannya bisa saya perbaiki. Ya. Nah di sini Bapak Ibu kita harus lini masa namanya Bapak Ibu. Lini masa ini adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Jadi kita harus ya baik kita sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran, kalau kita wali kelas kita harus juga membuat kesepakatan juga dulu oleh murid-murid kita yang itu namanya adalah kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita tempel di dinding. Nanti saya sebagai guru CDP Angkatan 9 sini nanti saya kasihkan itu kepada wali kelas, akan saya coba nanti tempel di dinding sekolah. Untuk depannya jika kita sebagai guru bidang studi ya atau mata pelajaran, kita namanya membuat kesepakatan pembelajaran yang harus disepakati oleh siswa-siswi kita yang ada di kelas. Oke. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas sudah saya laksanakan dengan wali kelas di unit yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Ya di sini keyakinan kelas masing-masing ini kita sebagai manajernya. Ya, jadi kita yang mengarahkan kepada siswa, tapi kesepakatan dari siswa, bukan kita yang membuat. Ya, terima kasih Bapak Ibu debat. Memantau, merefleksikan dengan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemarin sudah saya laksanakan Bapak Ibu tentang revisi kelas dengan menampilkan beberapa siswa di depan kelas. Ya, sudah saya laksanakan, sudah berlangsung. Berikutnya, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diskriminasi pemahaman budaya positif dan segitiga institusi. Nah, sekarang inilah Bapak Ibu guru hebat saya kumpulkan di ruang majelis kepala sekolah untuk dapat berbagi tentang diskriminasi budaya positif yang kita laksanakan di sekolah.
juga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah kita ini, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, tantangan perbedaan karakteristik antara beragam kebiasaan budaya positif secara kontinu membutuhkan kesadaran, kedisiplinan, konsistensi, dan struktur wajah sekolah kita. Nah, ini hasil aksi nyata kemarin saya ambil di kelas dengan membuat keyakinan kelas, maka dapat memunculkan motivasi intrinsik siswa dan percaya diri. Ini kan saya ambil dari siswa di kelas, juga mengampilkan ke depan kelas. Rekan guru juga antusias untuk membuatnya. Saya harapkan Bapak Ibu guru bisa mencoba nanti di dalam kelas atau yang Bapak Ibu guru yang menjadi wali kelas dan guru yang mengajar mata pelajaran yang masuk ke dalam kelas. Rencana perbaikan pelaksanaan di masa depan membuat kesepakatan kelas dengan grade baru di tahun ajaran 2023 dan 2024 meningkatkan siswa secara aktif dengan pengetahuan yang didapat di pendidikan budaya. Baik, ada pertanyaan di sini Bapak Ibu guru, tambahan juga. Ada pertanyaan? Baiklah, saya di sini mencoba bertanya tentang apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Di situ nampak saya menerapkan segitiga restitusi. Di sini saya sebagai guru biasa yang belum paham tentang guru penggerak ini, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi tersebut? Mohon kepada guru penjelasannya. Terima kasih. Ya, di sini adalah segitiga restitusi adalah merupakan proses ya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat gitu Bapak Ibu. Itu adalah dari cara menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru hanya bisa posisi kontrol di sini. Posisi kontrol di sini kita seorang manajer. Ya, secara konsisten kita bisa untuk melakukan berkelanjutan nantinya Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru tentang pertanyaan yang diberikan kepada saya untuk bisa nanti saya terapkan di sekolah ini. Ya, ada yang lain Bapak Ibu guru? Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu guru?
Ya, terima kasih Bu Susti telah bertanya kepada saya. Saya akan menjawabnya dengan semampu saya. Itu posisi kontrol dulu di sini adalah di sini dikatakan pendukung ya atau sumber rasa bersalah. Jadi dengan menangkal dan seorang manajer. Jadi kita seorang guru di sini kita mengembalikan intensitas siswa itu kembali apabila siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Ya, jadi kita di sini sebagai guru adalah cuma sebagai kontrol manajer di sini. Kita ibaratnya kontrol manajer. Secara konsisten juga bisa dilakukan. Ya, itu yang disebut dengan posisi kontrol guru. Kita tidak hanya menjudge seorang siswa itu. Apabila siswa itu melakukan kesalahan di sekolah, kita harus bisa dulu pertama kita ambil dia dan kita proses, ya kita kembalikan ke identitasnya sendiri dari dasar yang membuat sebuah kesalahan tadi. Selama ini kita sebagai guru kita kan nggak tahu. Saya juga nggak tahu setelah masuk ke program CDP Angkatan 90 ini saya mulai agak paham ya tentang posisi kontrol itu dengan segitiga restitusi dan telah dilaksanakan juga keyakinan kelas yang diciptakan oleh bersama murid di sekolah-sekolah kita ini. Ya, terima kasih ada datang. Ya, terima kasih. Nah, di sini kita melakukan refleksi bersama guru untuk membuat sebuah kesimpulan. Sejauh saya mempelajari keseluruhan materi ini, modul 1.4 Bapak Ibu Guru tentang rencana perbaikan. Jadi kalau di suatu rencana itu pasti ada kegiatan yang dilakukan. Dia jadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana menerapkan konsep-konsep dalam melakukan suatu perbaikan. Jadi kalau melihat dari sana itu pada apa bentuknya taman baiknya ya konsep-konsep pertama kita membuat perencanaan dulu ya Pak, terus kita lakukan konsep-konsep dengan sesuai. Jadi dalam nanti kita lakukan konsep dengan siswa, pertama kita memilih suatu bacaan dari buku pelajaran contohnya, atau kedua menentukan konsep-konsep yang relevan yang cocok diterapkan, yang ketiga mungkin menentukan konsep-konsep tadi ya yang paling inklusif ya. Lupa menyusun konsep tadi ya bisa kita lakukan bersama siswa ya, atau kita mulai konsep-konsep tersebut dari yang paling inklusif ya, terus kita konsep kembali menjadi baik. Jika konsep yang kita susun sama siswa itu bisa kembalikan menjadi lebih baik. Jadi intinya di sini kita harus secara sistematis dari pertama sampai yang terima kasih Bapak Men bertanya atau menolak saya tadi tentang bagaimana kita
jelaskan dulu ya Bapak Ibu guru, kita tidak bisa berpihak sebelah, istilahnya kita sebagai guru konsep kita yang kita pakai atau keinginan kita pakai. Tidak, di sini kita harus meminta dulu kesepakatan dari kelas tadi atau kepada siswa-siswa kita tadi. Baik kita melakukan kesepakatan kelas, kesepakatan pembelajaran, itu tidak bisa kita menentukan sendiri. Ya, kita harus bersama berkolaborasi dengan siswa kita. Nah, baru hasilnya tadi kita buat dengan mengatur konsep-konsepnya, baru kita kalau budaya budaya positif kelasnya kita betul nanti ini. Kalau mata pelajaran kan kita masuk ke situ kemudian makanya kita bisa saja kita buat dan kita print, kita simpan atau kita tempel atau tempat mobil macam ya. Itu saya sampaikan. Ada lagi masukan Bapak Ibu Bapak. Di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, bisakah Bapak Ibu Bapak membacakan materi yang saya sajikan hari ini, memberikan sebuah kesimpulan dari distribusi budaya positif di sekolah ini. Adakah Bapak Ibu guru hebat yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang saya tampilkan hari ini? Silakan Bapak Ibu guru. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya sejauh tadi saya sudah mendengarkan presentasi dan materi dalam guru penggerak angkatan 9 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Sejauh tadi saya mendengarkan, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa desentralisasi ini yang kita lakukan adalah kita berpihak kepada mereka. Itu kesimpulan yang saya dapatkan. Apapun kegiatan yang kita laksanakan, baik di dalam kesepakatan dengan peserta didik di kelas atau membuat konsep-konsep dalam kelas, kita harus memberikan kita lemparkan dulu kepada murid apakah yang kesempatan apa yang harus kita ambil. Kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh ini yang harus kita lakukan, tidak seperti ya. Kita harus memberikan dulu, melemparkan kepada siswa kita apa-apa saja yang mereka lakukan, seperti kata Ki Hajar Dewantara, kalau saya tidak salah, ada bahasanya itu menghambat kepada yang lain. Maksud bahasa Ki Hajar Dewantara ini bahwa apapun yang kita lakukan, mungkin kita harus menghambat itu. Kalau menghambat itu kan mungkin kita kepada Allah ya, menghambat. Tapi kalau kita lebih signifikan kan bahasanya itu berpihak kepada murid, seperti itu, boleh ya. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus selidiki dulu, kita harus tinjau ulang dulu apa yang menyebabkan
tiga restitusi ini. Kita harus memberikan nilai-nilai penghargaan, kesepakatan terhadap siswa kita. Itulah yang saya dapatkan dari apa yang dijelaskan Ibu Lem tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan yang dijelaskan oleh Ibu Eni. Ya, Bu Eni mungkin sudah ada agak paham ya Bapak Ibu, karena Ibu Eni juga calon CGP ini. Ya, mengikuti saya ya. Terus kedua, Bu Eni mungkin paham dengan tingkah-tingkah budaya positif yang kita benahi di sekolah kita ini, karena Ibu ini juga seorang guru BK, paham dengan kasus-kasus ya Bu Eni. Terima kasih. Di sini dapat juga ya Bu Eni, kita ambil sebuah kesimpulan ya, atau sebuah refleksi ya, sejauh mana kita mempelajari ya tentang budaya positif ini. Nah, kalau saya rasa di sini merupakan nilai-nilai keyakinan ya, yang terutama ya Bapak Ibu hebat kita tanamkan di sekolah ini adalah sebuah kebiasaan, mungkin ya, kebiasaan ya yang kita tanam di sekolah berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Terus penuh dengan hormat dan bertanggung jawab. Ya, kita harapkan seperti itu. Nah, kedua tadi kita mengambil posisi kontrol tadi, atau menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan kepada perilaku yang tidak disukai. Di sini sebuah ilusi ya Bapak Ibu, bahwa siswa ya kita mengharapkan budaya positif itu bisa kita lakukan membentuk budaya kontrol tadi ya, seorang kita seperti itu adalah seorang manajer di sini. Terus motivasi di sini kita ambil. Motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkan menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Saya rasa yang Bapak Ibu. Di sini kita ada hukuman dan penghargaan. Di sini sebuah perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya tingkat yang paling rendah kita kasih motivasi. Perilaku manusia biasanya adalah orang motivasi untuk menghindari kehidupan dan kehidupan nyaman. Di sini posisi kontrol kita ambil refleksinya Bapak Ibu adalah menghukum, membuat rasa bersalah tadi, teman-teman atau pemantau dan manajer. Di sini kita harus mengambil sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas di sini kita ambil dulu secara berpikir kritis, ya. Terus kita susun nanti, baru berbentuk kreatif. Dari situ kita ambil nanti reflektifnya, ya, terbuka dalam menggali nilai-nilai yang masing-masingnya ada pada siswa-siswi kita, ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi di sini adalah sebuah proses yang Bapak Ibu untuk menciptakan kondisi, ya, kondisi
individu sendiri, ya, mereka dengan gerakan yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, perlu kita terapkan, ya, konsep-konsep tadi dari Bapak Men sudah menginstruksikan kepada saya. Ini penting kita lakukan, karena kita membuat sebuah konsep itu tidak bisa kita memikirkan sendiri. Kita harus tanya dulu sama apakah murid kita setuju dia membuat kesepakatan seperti itu. Lalu kita susun konsep-konsep itu. Kita pilih dari sebuah bacaan atau rencana apa yang kita lakukan pertama. Nanti berikutnya kita menentukan konsep-konsep yang relevan, yang cocok kita gunakan. Baik yang kita buat untuk yang kelas atau budaya yang kita ciptakan dalam pembelajaran yang berlangsung. Begitu Bapak Ibu Guru. Di sini kita harus mengambil contoh-contoh, ya, cara menyusun dari konsep itu. Kita ambil dari konsepnya yang paling inklusif, yang dalam apa yang dilakukan yang bisa diterapkan di dalam kelas. Setelah itu kita peka konsepnya sesuai dengan yang akan diperhatikannya dan disusun kembali menjadi lebih sempurna. Bapak Ibu Guru. Itulah tadi Bapak Ibu Guru tentang sebuah refleksi, ya, tentang budaya positif, kontrol bagaimana kita rasakan, bagaimana kita motivasi, ya, dan bisa kita mengelompokkan dalam hidup waktu ke waktu. Berarti bukan sekarang aja, untuk besok kita bisa mengambil, ya, itu bisa lebih lanjut. Dan juga kita di sini harus membuat hukum. Hukuman itu adalah sebuah penghargaan. Jadi kita tidak boleh menjadi siswa tadi langsung apabila siswa kita salah. Contohnya apa itu Bapak Ibu Guru di sekolah kita? Salah satu contoh misalnya seperti ini. Ya. Saya salah satu guru BK. Ya. Saya setiap pagi berdiri di depan gerbang. Ya. Tiba-tiba ada siswa yang selalu datang terlambat. Saya sebagai guru BK, kalau dilihat dari apa yang Ibu jelaskan tadi, tidak bisa memberikan mangga terlambat tadi karajo. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya saya suruh saja misalnya berlari, kan? Berlari 20 kali putar lapangan. Tapi kalau dari yang Ibu jelaskan tadi, dapat saya sebutkan tidak seperti itu yang harus saya lakukan. Saya misalnya mengimbau anak tersebut. Saya bawa ke ruangan saya, ke ruangan BK misalnya. Saya di situ akan melakukan konseling individual dengan anak tersebut. Nah, kenapa kamu bisa terlambat? Apa permasalahan yang Anda hadapi sehingga Anda sering terlambat? Dan dari situlah siswa ini menceritakan apa permasalahan yang dia hadapi sehingga dia sering melakukan itu. Nah, disitulah saya sebagai guru BK bertanya, anak menjawab, dia dengan terbuka menceritakan masalah yang dia hadapi sehingga dia sering melakukan itu. Setelah dia bercerita, kami bercerita dengan siswa tersebut. Disitulah saya sebagai guru PK memberikan penguatan
menguatkan dengan tanya jawab siswa tersebut bisa apa yang harus Anda lakukan sehingga Anda bisa. Misalnya katakanlah dia terlambat misalnya 5 menit, kita masuk 7.15, dia datang 7.20. Saya tidak akan memberikan dia hukuman, tetapi dia memberikan dia kemarin Anda terlambat 7.22. Bisakah Anda datang? Kalau kita masuk 7.15, Anda harus mengganti keterlambatan Anda tadi yang 5 menit dengan besok harinya. Seperti itu yang saya pahami. Berarti Ananda harus datang ke sekolah 7.10. Berarti dia mengganti apa yang dia lakukan sebelumnya, dia mengganti waktu keterlambatan dia itu dengan datang lebih tepat waktu atau lebih awal. Dia terlambat 7.20 berarti ada 5 menit. Dia besok harinya dia 7.10 harus datang ke sekolah. Kalau saya sebagai guru BK melakukan itu, berarti anak ini merasa dia senang, dia merasa kita menghargai apa masalah yang dihadapi dia sehingga terjadilah seperti itu. Nah, dengan seperti itu saya yakin siswa itu akan berubah sendirinya. Karena tadinya kita tidak menjas dia, kita tidak marah-marah, tapi kita tanyakan dengan sebaik-baiknya, kita buka hati dia biar dia bisa bercerita apa permasalahan yang dihadapinya. Dengan seperti itu saya merasa siswa ini akan welcome, akan terbuka dengan permasalahan dia sehingga untuk keesokan harinya dia tidak mengalami permasalahan. Itulah yang saya lakukan sebagai seorang guru BK. Dengan apa yang Ibu ceritakan tadi bisa saya ambil kesimpulan seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Heni telah memberi masukan kepada saya. Memang seperti itu Bapak Ibu guru. Karena kita selama ini sebagai guru, anak ya contohnya tadi sama Ibu kita terlambat datang ke sekolah, kita suruh anak itu lari lapangan, itu tidak boleh lagi kita lakukan Bapak Ibu. Karena kita mengambil hikmah dari Bapak yang dari Wantara tadi. Karena kita selama ini, ya saya aja seorang tenaga juga, seorang guru, ya saya nggak tahu dulu ya, nanti anak tidak buat PR kita suruh keluar, contohnya lari, atau dia terlambat masuk kelas, kita suruh membersihkan WC atau menyiram bunga, di situ artinya kita salah menjadi salah. Jadi kita harus ya menghidupkan kembali ya benang-benang merah Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, karena saya simpulkan tadi dalam pendahuluan saya tadi, ibaratnya sekolah ini sebagai sebuah ladang tempat kita bersemayam benih atau tanaman yang kita tanam. Ya, atau seorang petani, guru ini seorang petani. Ya, bagaimana kita bersemayam bibit, ya bibit itu agar bisa tumbuh berkembang ya secara maksimal. Nah, tentu kita sebagai guru atau sebagai petani tadi tentu harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menghasilkan bibit-bibit unggul di sekolah kita untuk bisa kedepannya berkarakter budaya positif. Nah, di sini kita sekarang tadi kita memperbaiki apa terutama kita perbaiki ya, kondisi tanahnya. Ibaratnya ini lahan, sekolah kita ini lahan. Ya, lahan. Jadi bibit yang ada di sekolah ini adalah bibit. Ya, bibit. Jadi mau kita apakan bibit? Kalau seorang petani supaya dia dapat hasil petaninya melimpah ruah, tentu kita seorang petani ada usahanya ya Bapak Ibu. Ya,
ada usahanya. Apa usaha kita? Ya. 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 Intinya kita kan sebagai seorang pemuda tidak boleh menunggu masa depan atau memberikan sanksi pada siswa. Misalnya ada sesuatu yang terlambat, kemudian saya yang belajar, kemudian ada sesuatu yang terlambat, maaf ya 10 menit, kemudian saya berikan berupa hukuman, kemudian hukuman itu yang saya berikan dalam bentuk menghafal. Kemudian bilang saya bisa menghafal, apakah itu boleh atau bagaimana? Boleh, kita nanti mengalihkan yang budayanya kita budaya positif gitu. Itu bagus Bapak Ibu guru yang dilakukan. Saya contoh sama Bapak Men, guru agama, ya begitu anak terlambat masuk kelas di jam pertama, dia mengalihkan bentuk menghafal ayat-ayat pendek yang semampu siswa kita. Ya itu bagus ya Bapak Ibu. Tapi kita di sini tidak boleh mengadakan penghitungan langsung secara tidak manusiawi, karena siswa kita itu sedikit kita mengadakan judge itu untuk ke depan dia teringat. Apalagi kita suruh dia lari, anak itu kan bermacam ragam itu Bapak Ibu guru, kalangan keluarganya, ada dari keluarga yang tidak mampu, ada yang mampu. Kita harus bisa baca dulu siswa kita itu, karena di pagi hari itu bukan seluruh siswa itu mulus semuanya masalahnya. Banyak masalahnya, mungkin ada dia tidak dikasih jajan sama orang tuanya, atau dia tidak ada angkot ke sekolah pagi, atau banyak lah masalahnya. Kita harus paham itu ya. Jadi sama ini saya dulu tak tahu Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti program CGP ini, kalau saya banyak belajar di sini, yang bisa saya kembangkan di sekolah kita ini ya tentang jadi itulah yang akan kita hidupkan kembali ya. Dari diajar Dewan Ta'ala itu menentukan sebagai sebuah ladang tempat itu utamanya Bapak Ibu guru kita sebagai guru yang memimpin siswa kita. Ya terima kasih. Dia yang dilakukan itu hal-hal yang diberikan ada manfaatnya bagi siswa. Iya benar Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi suruh anak bersih WC, ya banyak tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh, karena kita harus mengasih namanya tuh sifatnya kontrol yang positif lah gitu, karena itu kan sama mencegah sanksi sebagai reward yang wajar gitu. ya. Ada lagi masukannya Bapak Ibu guru? Masih ada Bapak Ibu guru? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu guru? Cukup. Bagaimana Ibu ini? Ada pertanyaan? Cukup. Kalau cukup Bapak Ibu guru, saya tutup tentang presentasi diskriminasi tentang budaya positif, diskriminasi positif di sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu guru telah banyak memberikan masukan kepada saya. Nanti saya tambahkan lagi ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.